malam ya rekan-rekan media semua. Kebetulan saya dimintain bantuan hukum sama Dokter Siska terkait ada laporan yang dilaporkan oleh seseorang yang bernama inisial KH terkait dugaan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya Dokter Siska juga pada hari 12 Juni tanggal 12 Juni telah melaporkan ke Polres Bogor dugaan tindak pidana penganiayaan, contoh tindak pidana perbuatan yang tidak menyenangkan yang diduga dilakukan oleh oknum yang bernama KH. Bagaimana peristiwanya dan apa bukti-buktinya, Dokter Siska sudah melampirkan ke Polres. Salah satunya adalah resum medis dan juga ada video rekaman percakapan dan juga video di mana terjadi pernyataan bahwa dia dicekek dan sebagainya. Juga ada bukti hasil foto-foto, yakni ada foto dia dalam keadaan lebam dan sebagainya. Itu kita sudah lampirkan ke penyidik yang ada di Polres Bogor. Seperti itu yang ada di Cibinong. Selanjutnya bagaimana peristiwanya itu biar nanti Dokter Siska yang bisa menjelaskan, bahwa sebetulnya persoalan ini berawal dari pertengkaran. Jadi pertengkaran tapi berdampak dia ditarik, dicekik dan sebagainya menurut keterangan beliau di dalam proses penyidikan. Namun dia tidak mau melaporkan. Jadi kejadian 26 Mei, ya dok, 26 Mei kejadiannya. Sempat ke polisi tapi dia tidak bisa. minta visum. Kalau ke polisi minta visum aja nggak mungkin, karena harus membuat laporan. Dasar laporan lah keluarkan visum, sehingga dia tidak membuat laporan, tapi dia sudah ke dokter untuk meminta resum medis ya. Dari resum medis yang dilakukan oleh dokter ada beberapa keterangan, juga foto-foto termasuk gambar ya, apa yang memar dan sebagainya. Saya pikir itu pembukaan dari saya, biar nanti dokter jelaskan peristiwanya seperti apa dan kenapa sampai dia yang sebetulnya yang dianiaya, tapi justru kenapa dia yang dilaporkan ke polisi. Ya ini kan yang menjadi tanda tanya. Itu biar dokter aja nanti yang sampaikan. Boleh dok. Gimana, apa pertanyaannya? Kronologinya gimana maksudnya? Kronologinya sih sebenarnya berawal dari hubungan toxic relationship ya. Kalau istilah zaman sekarang itu yang hubungan yang memang sudah tidak baik sebenarnya kalau dijalankan pun. Itu jadinya sedikit-sedikit tuh banyak pertengkaran dan beliau ini temperamental memang sifatnya dari semenjak bertemu sampai kita sudah berpisah. Dan perlu ditegaskan di sini yang meninggalkan saya dan minta putus itu adalah beliau, itulah. Jadi saya tidak meninggalkan ya, itu dia, beliau yang minta putus, mengusir saya juga waktu itu. Awalnya sih itu dari hubungan yang memang sudah toksik, kemudian saya yang mencoba bertahan sehingga akhirnya laki-laki ini semena-mena gitu. Semena-menanya yaitu tadi hal sepele, dia marah-marah. Contohnya saat ada di lokasi syuting. Sebenarnya secara logika, wanita dari Jakarta jauh-jauh ke puncak yang perjalanannya macet ini itu 2,5 jam, bela-belain bawa obat-obatan, suntik-suntikan segala macem, karena kan dia ada masalah saraf kejepit ya. Itu tapi sudah recovery, dia sudah bisa jalan, sudah bisa aktivitas bekerja kan ya. Tapi namanya saya waktu itu masih sayang, jadi perhatianku sangat besar. Jadi saat itu saya datang ke lokasi, sorenya pun keluarga saya juga silaturahmi karena kebetulan sedang ada di daerah Bogor. Nah, kejadian jam 8:30 sinetron beliau itu sedang tayang, karena dia ini
seneng ya untuk melihat dirinya sendiri di TV gitu. Saat itu bertiga kita santai, posisinya kan kalau saya dengar katanya sedang bekerja, tidak sama sekali. Jadi posisinya kita semua sedang santai nonton tayangan syuting beliau. Saya ada adiknya, kita tidur-tiduran di kasur itu sambil nonton. Karena selama beberapa hari sebelumnya itu saya menemani, otomatis saya lihat dong proses syuting, dia pakai baju apa. Pas saat lihat tayangan itu, kok kayaknya saya tidak tahu itu kapan di tag-nya. Jadi saya spontan aja gitu kan. Saya, ini kapan sih di tag-nya? Dia fokus aja nonton. Saya kayak diacuhkan gitu. Ini karena spontan kan, namanya perempuan gimana sih, annoying manja gitu kan, gini aku ini kapan bilang gitu. Dan dia juga sambil ngerekam tayangan karena dia seneng kan posting tayangannya sendiri di sosmed gitu. Aku nanya lagi, digituin bisa nggak sih, nggak usah ganggu. Aku kan kaget ya, loh kayaknya saya bertanya baik-baik, terus di situ seperti yang tidak dihargai saja gitu kan. Niat baik jauh-jauh berkorban waktu, materi untuk datang dari Jakarta ke Puncak gitu kan. Kebetulan ada adiknya juga, itu kan di depan adiknya. Saya merasa dimarahi, diamuk untuk hal yang sepele di depan orang lain yang notabene adiknya sendiri. Adiknya sambil memberi komentar, aku udah tahu dia pasti marah. Dari situ kan dia juga ada, saya sedang menyender, dia juga ada mendorong. Aku juga sedikit sensitif lah sebagai perempuan kan ya, merasa sudah kok niat baik hal sepele sampai seperti itu, dan merasa dipermalukan juga gitu kan ya. Akhirnya karena saya sudah didorong, saya bangun dari tempat tidur. Bisa nggak sih kalau kamu tuh apa-apa tuh jangan marah, aku bilang kayak gitu, hargai dong orang lain tuh begini-begini. Akhirnya kita cekcok segala macam, sampai akhirnya dia melempar tas yang isinya ada barang berat ya, tumbler stainless, kemudian ini juga salah satu isinya HP saya yang ini ya, ini sampai pecah gitu. Ada HP, beberapa HP saya semuanya ada di tas itu, kemudian tumbler stainless, make up kit, dan dokumen-dokumen ada di tas, satu tas itu punya saya. Kena ke sini sampai memar, istilah medisnya ada bengkak juga karena menjentot, memar, bengkak, ada perubahan, ibaratnya tuh kontusio otot karena tadinya itu kan jadi ngejendol gitu, istilah awamnya tuh ada jendol gitu karena saking kerasnya benturannya. Dan sampai hari ini kalau begini tuh ini saya sakit sampai hari ini gitu. Ini makanya kemarin saya juga ada melakukan ronsen untuk dilihat lebih lanjut, takutnya tulang saya juga ada kena gitu, tapi ini belum keluar interpretasinya. Yang pasti itu sangat keras sehingga HP saya retak. Prek. Sakit loh, saya sambil langsung nangis. Keluar, kamu kita putus, terus dilempar. Udah mah dilempar, dibilang putus. Aku, kamu kayak begitu, gini-gini. Intinya di situ tuh kita cekcok lagi sampai saya dipaksa untuk keluar, ditarik tangan saya. Di sini juga ada goresan bekas dia narik saya gitu. Karena di dalam itu masih ada barang-barang saya ngetok-ngetok pintu, buka barang saya masih ada di dalam gitu. Akhirnya saya masuk lagi ke dalam, masih cekcok lagi, saya sambil beres-beresin barang-barang itu. Aku ada dicekek sama dia, dicekek, terus kamu akhirnya pasti aku berontak dong. Ibaratnya kita dicekek pastinya aku berontak dong ya, kita berontak aja, kamu nyekek aku gini-gini. Setelah itu tuh adanya juga ada ngevideo. Nah, saya sempat protes, kamu ngapain ngevideo? Aku bilang gitu, karena kan orang berantem harusnya itu ditenangkan, karena di sini kan dia posisinya
keluarga dia kan, ibaratnya ditenangkan. Kok ini kayak cari kesempatan dalam kesempitan, malah di video-video. Saya juga ini apa ya gitu loh. Akhirnya karena ada adiknya video-video, saya pun ngerekam sendiri. Jadi ibaratnya tuh ini maksudnya apa sih harus di video gitu. Dia bukannya sibuk gimana, malah ngevideo. Kan ibaratnya mentang-mentang anak milenial sosmed banget gitu kan. Ini aku merasa kecewa ya, dia juga ngevideo terus manggil satpam juga. Menurut aku kan ini nggak perlulah seperti itu, toh cuman ibaratnya tuh pertengkaran pacar lah gitu. Dan saya juga tenaga saya seperti apa sih, dan ibaratnya itu kan karena membela diri, berontak, namanya aku dicekek ya, pastinya kita ada berontak dong. Itu spontanitas pembelaan diri saya gitu loh. Makanya saat itu pun saya pas ada satpam, aku minta waktu ke satpam, Pak saya mau pulang tapi saya minta waktu untuk ngobrol baik-baik dari 5 menit sampai 15 menit. Tadinya 5 menit, aku nanya baik-baik, kamu yakin kita mau berakhir hubungan di sini? Bilang gitu. Dia marah-marah, intinya iya, kita pokoknya putus aja gitu. Terus karena saya merasa pengen selesai masalah saat itu tuh, maksud saya tuh maunya tuh kita damai, baikan gitu. Pak coba saya kasih waktu 15 menit lagi. Sampai saya nangis-nangis, ini beneran kamu mau putusin aku begini-begini. Dia tetap dalam mungkin emosi juga, jadinya tuh dia memang pengen kita putus gitu. Kok kamu yang kasar, kok kamu yang ninggalin aku? Padahal jujur sih dia juga bukan pertama kalinya untuk bersikap kasar seperti ini. Cuman yang disaksikan dan direkam-rekam, biasanya kan kalau itu berdua ya, ini kebetulan ada adeknya. Jadi yang disaksikan orang lain dan direkam ya mungkin saat ini. Itu tadi berawal dari hubungan yang memang sudah tidak baik ya gitu loh. Nah seperti itu sih kalau kronologisnya. Jadi terakhir pun ada security, saya kondisinya malah nangis-nangis dan berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan dia, meskipun saya sudah dianiaya karena saya pikir dia sedang emosi gitu. Setelah itu dia juga ada marah-marah sama saya pulang, nanti saya sebarkan ya video, ibaratnya kamu ada, ibarat kita berantem gitu-gitu. Untuk apa, aku bilang kayak gitu. Dari situ ini saya sakit loh, badan aku memar-memar, kamu ada cekik aku, ada lempar aku gini-gini. Akhirnya besoknya perawat saya periksa, bawa obat-obatan, kemudian dokter pribadi juga datang, dia periksa, kamu harus divisum. Dari dokter pribadi saya yang bilang, dokter saya yang mengantar plus perawat ke kantor polisi. Saya kan mohon maaf ya, ini baru pertama kali dilaporkan atau berurusan lah dengan hal yang seperti ini. Saya kan kurang tahu ya, seumur hidup belum pernah. Jadi saya datang ke kantor polisi itu, saya pikir visum itu adalah bukti saja kalau saya sudah ada domestic abuse atau physical abuse dari orang yang kita kenal gitu kan. Ternyata dari polisinya, kalau Mbak visum ini harus dilaporkan secara resmi. Itu kan hari kedua setelah kejadian kan. Tapi di satu sisi ini kan orang yang terdekat dengan saya, masa saya tega sih untuk ngelaporin? Saat itu saya masih berpikir seperti itu. Akhirnya saya, dokter dan perawat itu, ya sudah kita ke rumah sakit aja untuk diperiksa. Karena kalau ternyata kita minta surat visum, tidak bisa hanya itu dijadikan bukti penganiayaan, tapi harus dilaporkan secara resmi gitu kan. Makanya dari situ saya pergilah ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisi saya gitu. Dari situ ya adalah hasil resum medis dari dokter yang menangani, ada hematoma, kemudian edema dan kontusio otot yang menurut beliau, karena ketika dipegang saat itu aku dipegang sedikit pun sangat nyeri, ada nyeri tekan, kemudian di leher saya juga ada sakit seperti itu. Nah dari saya ke rumah sakit, kakak saya juga sempat menghubungi, ini adik saya sakit, kamu jenguk enggak? Nah tidak direspon. Saya
nanya, teh, kakak dalam bahasa Sunda, teh Kevin kasih tahu dong aku sakit gini-gini. Udah ada respon, oh nggak ada, oh udah nggak peduli. Aku pikir gitu kan, apa ya namanya tuh, karena kan pasti dalam hati masih pengen lah dia tuh gara-gara kamu aku sakit loh gitu loh. Pastinya itu kan baru 4 hari, pastinya pengen dong diperhatiin. Masa sih orang berhubungan masa langsung hilang gitu loh. Aku masih ada rasa pengen permintaan maaf dari dia gitu loh, rasa menyesal atau apa tidak ada menghubungi sama sekali. Padahal sudah diberitahu oleh kakak saya bilang, ya sudahlah, memang mungkin udah tidak peduli. Aku cuman merasa, saya juga ada kirim gambar kalau saya memar-memar, saya sakit loh kamu giniin. Aku bilang, lihat nih sampai biru-biru. Dia malah menyalahkan saya seperti itu. Setelah kejadian itu pun saya sempat dirawat di rumah, diinfus, kemudian saya tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya karena bukan hanya fisik tapi psikis saya juga kena, fisik dan mental saya kena gitu, disakiti, kemudian lahir dan batin ya gitu. Jadinya tuh saya nggak bisa kerja, kemudian badan sakit, jiwa saya juga sakit. Akhirnya ada ibaratnya tuh dari orang yang masa lalu saya untuk ajak pergi jalan-jalan. Ya namanya kita sedang patah hati gitu, terus ada orang yang menghibur, pastinya aku juga baru, oh ya udah nih aku baru keluar banget rumah sakit, dia ini aku udah siapin segalanya gini-gini. Ya saya sebagai perempuan diputusin, tiba-tiba ada yang ibaratnya mengangkat kita, menghibur, ya seneng gitu kan. Saya pergi 1 minggu healing ceritanya, karena kan kita tuh yang namanya treatment itu ada yang perlu lah ya kita jalan-jalan supaya refreshing gitu kan. Ketika saya jalan-jalan itu belum kerja loh, saya selesai sakit langsung diajak jalan-jalan. Seminggu saya pergi dilaporin ke polisi gitu loh. Padahal sebelumnya itu saya ada menjalin komunikasi karena ada adiknya datang ke klinik nge-push pegawai saya, di-push karena kan ada kerjasama kontrak brand ambassador. Dia ada ikatan kerja untuk melakukan promosi di sosial media. Saat itu dia meminta data berapa tugasnya gitu, sedangkan kontrak kerjasama ada di saya. Orang yang ada di klinik ini kurang tahu. Saat itu adiknya datang, sedikit menekan pegawai saya, memaksa untuk dihitung saat itu juga. Itu 2 hari sebelum kejadian ya. Saya kan dapat laporan, dok ini kita gimana nih, dia nggak akan mau pergi kalau belum dikasih datanya. Itu udah malam-malam tuh. Lah kalian kan harus pulang, bilang. Ya dia maksa, dok, bahkan kalian nggak tahu apa-apa, kontraknya seperti apa, pekerjaannya seperti apa. Ya kita juga bingung, dok, aduh gimana dok. Akhirnya saya menghubungi beliau, ini gimana sih gitu, tolong dong adekmu jangan nge-push pegawai saya, kasihan loh mereka cuma pegawai. Aku bilang begitu, nantilah kita selesaikan pas aku pulang dari liburan karena kontrak kerja semua ada di saya. Aku bilang gitu, tolonglah jangan seperti ini. Aku bilang, bisa gak sih kita hidup damai-damai saja, toh kan kita ada kontrak kerja sama produk, ada juga kontrak kerja sama sebagai brand ambassador. Fokus kau habis dianiaya, kamu berapa hari